Buat kalian para musisi cover yang terkena klaim hak cipta atau copyright, kalian tetap bisa untuk Dan aku bahasa lagi bersama aku, Puni. Dan di kesempatan kali ini aku bakal sedikit bercerita aja tentang kebanyakan dari kalian yang bertanya itu tentang copyright atau klaim hak cipta gitu. Buat kalian yang terutama itu yang suka ngover atau kalian suka bikin musik cover gitu, kenapa sih gitu harus ada copyright gitu. Dan di sini aku bakal kasih tahu apa itu copyright dan gimana caranya, ibaratnya sedikit menghindari gitu, walaupun agak-agak susah sebenarnya. Dan apa aja sih maksudnya, yang apakah musisi cover juga ibaratnya lebih bisa untuk dimonetize gitu ibaratnya. Sebenarnya kan pertanyaannya seperti itu. Dan apakah dampaknya akan nggak bagus atau gimana. Jadi aku bakal kasih tahu setelah pengalamanku banyak bikin tutorial dan hampir sekitaran 100 videoku itu udah kena copyright. Dan gimana sih gitu maksudnya nyikapinya dan gimana sih buat ngilanginnya gitu. Tapi kayaknya kalau ngilangin sih agak-agak susah gitu kalau kita masih cover gitu. Jadi kita langsung bahas copyright ini. Jadi kita bahas tentang pro dan kontranya. Jadi kebanyakan dari kalian sebenarnya bertanya, Bang, kalau misalkan copyright itu bisa dimonet nggak sih? Bang, kalau misalkan videoku tuh banyak yang kena CR gitu, bisa lolos peninjauan nggak sih? Kan sebenarnya pertanyaannya itu seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi arah pertanyaannya itu lebih ke ke bidang YouTube-nya aja gitu. Jadi pengalamanku itu, jadi aku share aja sedikit. Jadi pengalamanku itu setelah aku lolos gitu ya, setelah lolos persyaratan awal itu kan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu. Jadi itu ada yang namanya itu pengajuan dulu. Kita pengajuan setelah lolos kita harus ditinjau dulu tuh channelnya gitu ya. Ada pelanggaran yang fatal nggak, atau ada ada duplikasi video atau yang lain-lain gitu, reupload atau dan lain-lain gitulah, aku kurang paham. Tapi pengalamanku itu setelah aku terkena sekitaran hampir 70 video dulu copyright, peninjauan itu nggak ternyata aku pikir gini sih sebenarnya. Aku udah siap-siap untuk ditinjau ulang karena copyrightnya banyak gitu. Dan ternyata di luar dugaan gitu, peninjauan itu cuman nggak nyampe 12 jam sih. Pagi di email, siangnya itu diterima gitu, selamat gitu, partner udah tergabung dalam partner gitu. Jadi untuk mitos yang beredar di para musisi cover gitu, yang katanya copyright nggak bisa monet lah, terus yang dolar kuning lah nggak bisa, terus dolar merah gitu. Sebenarnya itu semua bisa selama di situ kalian mencantumkan identitas kalian, ada kalian, dan itu ada beberapa bagian yang kalian modifikasi, dan di situ intinya ada kalian gitu. Jadi taruhlah misalkan aku kemarin sempat bikin video cover gitu, musik gitu, dan itu udah pernah ada yang dolar merah gitu, dan nggak masalah, dan itu nggak dipermasalahkan karena di situ ada aku gitu memainkan musik itu. Jadi nggak cuman sekedar ngupload musik doang gitu ya. Jadi ada interaksinya dari si YouTuber itu. Jadi langsung ke bagian pertamanya. Pertama adalah apa sih itu copyright? Copyright itu seperti hak cipta yang ditempelin di sebuah karya gitu ya, karya-karya intelektual gitulah kalau nggak salah. Jadi aset digital gitu jatuhnya. Jadi untuk patenkan karyanya gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian ngover atau kalian kena klaim hak cipta, itulah yang namanya hak cipta sebenarnya. Jadi copyright itu artinya juga sama aja kayak hak cipta gitu ya, kayak segel gitu lah ya, segel sebuah karya gitu lah. Entah karya itu sebuah bentuk yang visual atau bentuk audio dan lain-lain, itu adalah copyright. Jadi sebenarnya copyright itu melindungi sebuah karya gitulah ya. Jadi melindungi sebuah karya, dan itu memang diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak tidak diinginkan lah gitu, kayak misal pembajakan dan lain-lain. Jadi mungkin itulah tujuan copyright. Jadi kapan sih seseorang bisa terkena, ya misalkan seorang musisi cover itu di YouTube itu terkena copyright, yaitu ketika kalian ngupload video dan di situ kalian ngover lagunya orang gitu ya. Jadi setelah kalian selesai upload di situ, biasanya kalian akan dapat email kalau nggak ada notifikasi gitu, video ini berisi klaim hak cipta gitu. Jadi
apa sih yang harus dilakuin gitu. Kalau misalkan di situ kalian ngupload lagu sendiri dan kena klaim hak cipta, kalian bisa ajukan banding. Aku sih belum pernah gitu. Jadi di situ ada menunya. Dan yang kedua itu, kalau misal kena klaim hak cipta, ya udah sih biarin aja gitu, nggak bisa diutik-utik lagi kecuali kalian ngapus suara yang ada di video itu gitu. Jadi untuk ngilangin copyrightnya cuman seperti itu caranya. Jadi selanjutnya itu kenapa harus ada copyright dan efeknya apa aja sih gitu. Jadi balik lagi ke poin yang kedua itu, copyright itu ya kenapa harus ada gitu ya, memang harus untuk melindungi gitu, untuk melindungi si karya itu sendiri gitu. Dan efeknya itu sebenarnya untuk YouTuber, musisi cover gitu sebenarnya nggak terlalu ngaruh, mungkin lebih ke pendapatan gitu ya. Kalau kalian yang udah monet itu sebenarnya pendapatan itu harus dibagi atau bahkan ada yang nggak bisa dibagi sedikit pun gitu. Jadi pendapatan dari sebuah video itu yang kena klaim hak cipta bisa masuk ke pemilik lagu semuanya gitu. Jadi kalian nggak kedapatan bagian gitu, atau mungkin bisa dibagi persentase gitu sih. Karena aku belum gaji jadi aku belum tahu urut-urutannya gitu, tapi setahu aku sih seperti itu. Terus siapa aja sih yang bisa kena klaim hak cipta ini gitu. Jadi sebenarnya klaim hak cipta itu bisa di banyak tempat gitu sih sebenarnya. Kayak misalkan kasusku, mungkin yang paling simpel itu di kasusku itu kayak aku bikin tutorial gitu, terus full ada nyanyinya, ada chordnya, ada gitarnya gitu. Itu udah termasuk sebuah klaim hak cipta atau copyright. Dan yang paling jelas-jelas di dunia nyata itu ada sebuah cafe gitu ya. Cafe yang biasa aku ngamen di situ. Dia udah punya nama dan di kotaku itu udah ada namanya. Setelah beberapa tahun ternyata nama cafe itu diklaim sama cafe dari luar kota gitu. Dan cafe yang biasa aku main live musik itu kayak dituntut gitulah. Jadi persyaratannya itu misal mau tetap pakai nama itu harus bayar denda, kalau enggak harus ganti nama gitu. Jadi sebenarnya hak cipta itu cukup ngeri gitu ya. Jadi nggak cuma di dunia digital ataupun di dunia nyata itu hak cipta itu sangat-sangat riskan gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Terus gimana sih kita cara ngindarin copyright atau kita nyikapinya gitu? Kalau aku sih pribadi gitu ya. Jadi gimana sih cara ngindarinya? Cara ngindarinya sih cukup simpelnya itu kalian bikin karya sendiri aja atau bawa lagu sendiri. Itu sih yang paling paling primer sih sebenarnya. Kalau misalkan sekundernya itu aku nggak tahu trik-triknya untuk, mungkin bisa beli lisensi katanya sih gitu, aku sih nggak tahu gitu ya. Kalau cover gitu biar pemasukan, jadi kayak beli lisensi itu ngover lagu siapapun bebas gitu karena udah beli lisensi lagu itu. Terus buat aku cara nyikapinya, kalau misalkan aku gitu ya yang secara bukan siapa-siapa gitu dan nggak mampu beli lisensi, ya udah gitu aja sih, dan tetap berkarya aja sih gitu. Kalau misalkan harus dibagi ya memang karena kita, kalau bahasa Jawanya itu nunut gitu ya, ngikut gitu ya, cuman nunut gitulah ibaratnya, nunut ngikut lagunya orang gitu. Jadi ya sadar diri aja gitu, aku juga bawain lagunya orang gitu, dan aku ngasih tutorial lagunya orang. Dan kalau misalkan klaim hak cipta ya udah gitu, lanjut lagi aja berkarya gitu, jangan berhenti di situ aja, dan jangan pusingin soal copyright, pusingin aja soal karya kalian, oke? Terus kesimpulannya apa dong? Bisa nggak sih gitu? Jadi untuk pengalamanku gitu ya, ini aku kasih tahu ya, buat kalian para musisi cover yang terkena klaim hak cipta atau copyright, kalian tetap bisa untuk di monetize gitu ya. Terus kesimpulannya, buat aku pribadi, aku sih pro aja untuk hak cipta ini. Jadi buat teman-teman mungkin banyak banget sih yang inilah itulah gitu, jadi copyright lah, klaim hak cipta lah, harus kena inilah itulah gitu. Kalau aku sih ya udah sih gitu. Dan kalau misalkan suatu hari nanti kalian punya karya dan karya itu nggak dipatenin sama kalian dan itu di cover sama orang dan yang dapat uang banyak orang lain, kalian kan merasa rugi gitu kan. Jadi ada benernya kalau misal menurutku gitu ya, itu penting banget copyright gitu. Jadi nggak ada ruginya, dan kalau misalkan kita kena copyright, aku bilang sih aman-aman aja gitu, karena masih ada toleransi untuk dari YouTube gitu buat musisi cover mengover lagu orang gitu. Jadi nggak ada batasan, sebenarnya batasannya cuma masalah pendapatan aja gitu. Tapi kalau kalian hobi-hobinya aja dan it's okay, kalian seneng aja gitu, itu nggak masalah tentang masalah copyrightnya gitu. Jadi kalian tetap berkarya aja. Dan buat aku ibaratnya, kalau misalkan dari pengalaman gitu, motivasiku ibaratnya jangan nyerah dan terusin aja. Kalau misalkan
copyright kalian ada ratusan gitu. Belajar dari kasusku ada ratusan video yang kena copyright dan itu is oke aja, is aman aja gitu. Kalau misalkan masalah pendapatan itu kan masalah rezeki gitu ya. Itu bisa datang dari mana aja dan ya udah, mungkin rezekinya lagi segitu. Dan untuk kelanjutannya kalian selalu bertahap untuk pinter-pinter aja sih ngindarin copyright gitu. Jadi lebih lebih antisipasi aja, lagu ini copyright nggak sih, itu copyright nggak sih. Tapi yang penting jangan ragu-ragu untuk memulai. Kalau kalian suka ngover, jangan ragu-ragu untuk mulai aja gitu. Masalah copyright belakangan aja, karena copyright dan lain-lain, ibaratnya copyright yang klaim hak cipta itu ya aman-aman aja untuk monetisasi. Jadi yang nggak aman itu adalah teguran komunitas. Jadi kalau misalnya kalian re-upload atau kalian nyuri video orang lain, itu yang baru pelanggaran fatal. Nah, jadi untuk membahas copyrightnya cukup segitu aja, cukup panjang. Jadi itu juga termasuk pengalamanku sih gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Jadi aku nggak merasa menjadi sebuah beban gitu tentang copyright ini. Jadi aman-aman aja, sah-sah aja. Dan itu tentang ini semua itu tentang kepribadian kita masing-masing dan balik ke orangnya masing-masing gimana kita menyikapi copyright ini. Dan kayaknya untuk membahas copyright ini cukup sampai di sini aja. Tinggalkan like dan subscribe-nya buat kalian-kalian yang belum. Dan tinggalkan komentar kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, pasti aku balas. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you for watching. Semoga kalian tercerahkan tentang copyright ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya dan bye-bye.